Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rizka Nurpujanti dan rekan saya Nyimas Putri Anggraeni akan menyampaikan materi mengenai konsep dan teori peluang. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai konsep peluang matematika, permutasi dan kombinasi serta kejadian-kejadian majemuk dalam peluang. Selamat menyaksikan. Bagian pertama ada konsep peluang yang meliputi definisi peluang, komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Definisi peluang adalah besar kecilnya kemungkinan terjadi suatu kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah P dalam kurung A sama dengan N A per NS. Keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, NA banyaknya cara kemungkinan terjadi, NS banyaknya semua kemungkinan. Rentang peluang adalah di antara 0 sampai 1. 0 kurang dari A kurang dari 1. Di mana peluang suatu kejadian lebih besar dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Jika peluang sama dengan 0 maka kejadian mustahil terjadi. Jika peluang sama dengan 1 maka kejadian pasti terjadi. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Penyelesaiannya, di sini ada 6 mata dadu. Nah, untuk bilangan prima itu ada mata dadu yang berangka 2, 3, dan 5. Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima, maka kejadian A sama dengan 3 dan kejadian B sama dengan 6. Kenapa kejadian A sama dengan 3? Karena jumlah bilangan prima dalam dadu itu ada 3, 2, 3, dan 5. Lalu, PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6 sama disederhanakan menjadi 1 per 2 atau setengah. Jadi peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah setengah. Komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA komplement, maka peluang komplement kejadian A adalah PA komplement atau PA. Ini ada rumusnya. PA komplement sama dengan 1 kurangi PA. Contoh, peluang seseorang diterima di STKIP Kusumanegara adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di STKIP Kusumanegara tersebut? Penyelesaiannya, kejadian A sama dengan 0,54. Untuk PA komplement itu sama dengan 1 dikurangi kejadian A. Maka sama dengan 1 dikurangi 0,54. Hasilnya yaitu 0,46. Jadi peluang ia tidak diterima di STKIP Kusumanegara adalah 0,46. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan rumusnya adalah FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Contohnya yang pertama ada pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Penyelesaiannya, lebih dari sama dengan 10 artinya mata dadu itu berjumlah 10, 11, dan 12. Maka A itu sama dengan dadu pertamanya bisa 4, lalu dadu keduanya 6, dadu pertamanya 5, lalu dadu keduanya 5, dadu pertamanya 6, dan dadu keduanya 4. Maka hasilnya akan 10 semuanya. Terus ada misalkan dadu pertamanya 5, dadu keduanya 6, atau dadu pertamanya 6, dadu keduanya 5, maka hasilnya 11. Atau satu lagi kemungkinan dadu pertama 6 dan dadu kedua 6 yang hasilnya 12. Penyelesaiannya NA sama dengan 6, NS-nya sama dengan 6 pangkat 2. Karena di situ ada 2 dadu. Jadi hasilnya 36. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 36. 6 per 36 disederhanakan menjadi 1 per 6. Maka frekuensi harapan sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. PA-nya tadi 1 per 6. Banyaknya percobaan adalah 72. Maka hasilnya 12. Dari 72 pelemparan, ada 12 kali pelemparan kemungkinan muncul dadu dengan jumlah lebih dari 10. Contoh yang kedua yaitu berdasarkan perakiraan cuaca,
Peluang tidak turun hujan di kota Cianjur selama bulan Desember 2024 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Cianjur selama bulan Desember 2024? Penyelesaiannya, kejadian A itu tidak turun hujan. Maka PA sama dengan 7/15. Kita cari dulu komplemennya, yaitu peluang turun hujan. PA komplement sama dengan 1 dikurangi 7/15 sama dengan 8/15. Maka peluang harapan turun hujannya itu FA komplement sama dengan 8/15 dikali 30 hari sama dengan 16. Jadi peluang harapan turun hujan di kota Cianjur selama bulan Desember adalah 16 hari. Bagian kedua yaitu ada permutasi dan kombinasi. Bagian ini meliputi yang pertama ada permutasi dari unsur yang berbeda, yang kedua ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, yang ketiga ada permutasi siklus, yang keempat ada permutasi berulang, yang kelima ada kombinasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Pada permutasi AB tidak sama dengan BA, sama dengan itu dalam kurung 12 tidak sama dengan 21, yang berarti tidak sama meskipun angka penyusunnya sama. Permutasi dari unsur yang berbeda, banyaknya permutasi dari R, unsur yang diambil dari unsur N, unsur yang tersedia dapat dituliskan PNR atau NPR atau PNR. Rumus umum permutasi PNR, N sama dengan faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia tersebut? Penyelesaiannya, misal calon A, B, C, D, E, F, G itu kan 7. Kemungkinan pertama yaitu A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Atau B sebagai ketua, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Maka diketahui N itu sama dengan 7 itu jumlah calon, R-nya sama dengan 3 itu jumlah kepengurusan yang dicarinya. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Maka P, N-nya tadi 7 dimasukkan, lalu R-nya 3, P 7, 3 itu jadi dibacanya P3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Maka 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kenapa di sini berhenti di 4? Karena yang di bawah juga 4 sama hasilnya, maka kita coret. Jadi 7 kali 6 kali 5 hasilnya sama dengan 210. Jadi banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia adalah 210. Permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Jumlah semua unsur itu sama dengan N, unsur yang sama itu P, Q, R. Maka rumusnya P sama dengan N faktorial per P faktorial, Q faktorial, dan R faktorial. Contoh, ada beberapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf-huruf pada setiap kata. Kata pertama adalah cahaya dan kata kedua adalah matematika. Penyelesaiannya, banyak elemen N sama dengan 6. Kenapa 6? 6 itu dari cahaya C, A, H, A, Y, A itu ada 6. Dan banyak elemen yang sama atau N1-nya itu sama dengan 3. 3 itu yaitu huruf A, huruf yang sama dalam kata cahaya. Maka P3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3. Di sini juga berhenti di 3 karena yang bawahnya 3. Maka yang 3 faktorial itu dicoret. Jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Maka permutasi berlainan dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata cahaya adalah 120 macam. Kedua, banyak elemen N-nya itu sama dengan 10. 10 itu dari kata matematika, ada 10 huruf. Dan banyak elemen yang sama atau N1-nya itu pertama ada 2, yaitu huruf M. Huruf M pada kata matematika ada 2.
Lalu N2-nya ada 3 yaitu huruf A, dan N3-nya ada 2 yaitu huruf T. Maka P2, 3, 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Di sini ada yang sama ya, 3 faktorial. Maka 3 faktorial itu dicoret. Hasilnya 604.800 per 4. 4 itu dari mana? 2 kali 1 sama dengan 2 dikali 2 kali 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 151.200. Jadi permutasi berlainan dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika adalah 151.200 macam. Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya susunan melingkar dari n unsur yang berbeda. Rumusnya P siklis sama dengan n-1 faktorial. Contoh, suatu kelompok belajar terdiri dari 6 orang duduk melingkar. Berapa banyak cara untuk mengatur duduk ke-6 peserta tersebut? Penyelesaiannya, P siklis sama dengan n-1 faktorial sama dengan 6 min 1. 6 itu tadi 6 orang min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Jadi banyaknya cara untuk mengatur duduk ke-6 peserta tersebut adalah 120 cara. Permutasi berulang. Permutasi dua huruf dari huruf-huruf A, B, C adalah AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Di sini huruf-huruf itu dipakai secara tidak berulang. Bila huruf-huruf boleh dipakai secara berulang, maka hasilnya A, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, dan CC. Banyaknya permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah PB, NK sama dengan N pangkat K. N di sini adalah jumlah contoh yang ada. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Bila pemakaian angka yang pertama tidak berulang, kedua boleh berulang. Penyelesaiannya diketahui N-nya itu adalah 4 dan K-nya adalah 3. Karena tadi terdiri dari 3 angka. Sedangkan N-nya itu jumlah seluruh angkanya ada 4. Pertama, karena pemakaian angka tidak berulang, maka banyak bilangan yang dapat dibentuk merupakan permutasi 3 unsur dari 4 unsur. Maka PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P43 sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial per 1. Karena 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 1 dan 1 itu dicoret. Jadi 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 24 bilangan. 2. Karena pemakaian angka boleh berulang, maka banyak bilangan yang dapat dibentuk merupakan permutasi berulang 3 unsur dari 4 unsur. PBNK sama dengan N pangkat K. P43 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 64 bilangan. Kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. AB sama dengan BA. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan CNR atau NCR atau C dalam kurung NR dengan R kurang dari sama dengan N. Rumus kombinasi yaitu CNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Contoh, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Penyelesaiannya, A berjabat tangan dengan B, sama dengan B berjabat tangan dengan A. Diketahui N sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 2. Maka CNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. C 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial
per 10 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Karena di bawahnya ada 8 faktorial, maka 8 dan 8 itu dicoret, jadi tersisa 2 faktorial. Maka hasilnya 10 kali 9 sama dengan 90, 2 faktorial sama dengan 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Seorang mahasiswa diminta untuk mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang diberikan. Tetapi soal nomor 1 dan 5 wajib dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil mahasiswa tersebut? Penyelesaian jumlah soalnya itu ada 10 tadi, dan soal 1 dan 5 itu soal yang wajib dikerjakan. Maka mahasiswa tersebut harus memilih 6 dari 8 soal yang tersisa. Diketahui N-nya sama dengan 8, R-nya sama dengan 6, yaitu sisa soal yang harus dipilih. C, 6 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 min 6 faktorial kali 6 faktorial. 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Maka 8 dikali 7 kali 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Karena 6 faktorial dan 6 faktorial itu sama, maka dicoret. Jadi hasilnya 8 kali 7 itu 56, 2 faktorial itu 2. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi ada 28 cara yang dapat dilakukan mahasiswa tersebut untuk memilih soal. Bagian terakhir yaitu kejadian-kejadian majemuk dalam peluang. Bagian ini meliputi yang pertama ada kejadian saling lepas, yang kedua ada kejadian tidak saling lepas, yang ketiga ada kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dapat dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi pada saat yang bersamaan atau tidak beririsan. Rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Contoh, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Penyelesaiannya, A sama dengan kejadian muncul dadu berjumlah 6, yaitu ada kemungkinan 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, atau 4 dan 2, 5 dan 1. Maka NA-nya itu ada 5 kemungkinan. Lalu B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Ada 2 kemungkinan yaitu 5 dan 6 atau 6 dan 5. NS-nya itu 6 pangkat 2. Kenapa 6 pangkat 2? Karena di situ ada 2 buah dadu yang dilemparkan. Maka hasilnya sama dengan 36. PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 5 dan NS-nya tadi 36. Untuk PB-nya NB sama dengan NS. NB-nya tadi 2, NS-nya 36. Maka PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya tadi 5 per 36, PB-nya 2 per 36. 5 per 36 tambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 11 adalah 7 per 36. Kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B disebut kejadian tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau beririsan. Bisa dilihat pada gambar itu ada yang beririsan. Rumusnya, kejadian A atau B sama dengan PA ditambah PB min PA dan B. Contoh, dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Penyelesaiannya, S-nya itu sama dengan 6. A-nya bilangan ganjil. Bilangan ganjil dalam 1 sampai 6 itu ada 1, 3, dan 5. Maka PA-nya 3 per 6. Kejadian B adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Maka PB-nya juga sama dengan 3 per 6. Untuk penyelesaiannya di sini ada pada gambar ya. Maka A dan B sama dengan 3, 5. Maka kejadian A dan B sama dengan 2 per 6. 2 per 6 itu 2 dari 6 mata dadu. Nih, kejadian yang beririsannya itu angka 3 dan 5. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B.
PA-nya tadi 3/6, PB-nya 3/6, dan PA dan B-nya itu 2/6. Jadi 3/6 tambah 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 6 min 2/6 sama dengan 4/6. 4/6 disederhanakan sama dengan 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan B disebut kejadian saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Rumusnya, kejadian A dan B sama dengan kejadian A dikali kejadian B. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Penyelesaiannya, A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5, maka NA-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. PA sama dengan NA per NS, sama dengan 3/6. Untuk B, kejadian muncul sisi angka pada koin. PB sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena kan yang ditanyakan sisi angka, sedangkan koin itu ada 2 sisi, jadi 1/2. Kejadian A dan kejadian B sama dengan PA kali PB, sama dengan 3/6 dikali 1/2, sama dengan 3/12, maka disederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin adalah 1/4. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Maksudnya, terjadi atau tidaknya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Begitupun sebaliknya. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Maka rumusnya ditulis, kejadian B jika kejadian A sudah terjadi sama dengan P, B, dan A per PA. Contoh, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon yang terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk 10 besar. Agar lebih mudah, di sini kita menggunakan tabel. Jadi, calon ketua itu ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang masuk ranking itu ada 5 dari 8, berarti sisanya tidak masuk ranking adalah 3. Untuk perempuan yang masuk ranking itu adalah 4 dari 6. Berarti yang tidak masuk ranking itu ada 2. Kejadian A sama dengan kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Sedangkan kejadian B adalah kejadian yang terpilih adalah laki-laki. Maka NA sama dengan 5 ditambah 4, sama dengan 9. 9 itu adalah jumlah calon ketua dari laki-laki dan perempuan yang masuk ranking. Untuk NB-nya sama dengan 8. 8 itu jumlah calon ketua berjenis kelamin laki-laki. NS-nya sama dengan 14. 14 itu dari seluruh calon ketua, yaitu perempuan 6, laki-laki 8, dijumlahkan jadi 14. Maka NB dan A sama dengan 5. PB dan A sama dengan NB dan A per NS. NB dan A-nya sama dengan 5, NS-nya sama dengan 14. Untuk PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA-nya 9, NS-nya 14. PB jika A telah terjadi, sama dengan PB dan A per PA. PB dan A-nya tadi 5/14, PA-nya 9/14. Jadi 5/14 dibagi 9/14. Kita kali silang di sini, 5/14 dikali 14/9. 14 dan 14 dicoret, jadi 5/9. Jadi peluang yang terpilih menjadi ketua merupakan laki-laki dan masuk 10 besar adalah 5/9. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.